Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menuju ke makam Syekh Sohib. Beliau merupakan buyut dari Syekh Asnawi yang berada di Teletaringin Pandeglang, dan ayah anda dari Syekh Daud Ibondang yang berada di Pandeglang Kampung. Makam beliau berada di daerah Jasinga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق والناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Masuk sini, buset, bukan ke makam, katon bukannya ngopi merokok saya di situ. Saya bukan mimpi nih, kopi ada segala ada gitu. Beliau amat ke saya gini gak lagi saya nggak ada pakai kayu jok ini kayak ini saya gitu. Awalnya ya. Tahu saya yang namanya pakai singa tetap beliau lah, mau Singapura, mau singa perbangsa, mau singa jiwa. Jadi berarti ini zaman dulu bekas kerajaan nih Pak ini ya? Kerajaan besar, makanya timbullah Kecamatan Jasinga. Ya. Kecamatan Jasinga kan lebih banyak ke singa kan itu. Iya. Nah setahu saya zaman dulu itu kadipatannya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh alam semesta. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, khususnya yang menonton video ini. Amin amin ya robbal alamin. Hai teman-teman channel IMR 09, jumpa lagi nih dengan saya di channel IMR 09, channel yang mengupas tentang masalah sejarah napaktilas, perjalanan wisata ziarah ke makam wali-wali Allah, karomah para wali-wali Allah, dan jejak-jejak leluhur yang berada di Nusantara. Sebelum lanjut nonton videonya, seperti biasa ya, teman-teman channel MR09 untuk subscribe dan like serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel IMR 09. Dan bantu share juga ya teman-teman, supaya channel IMR 09 ini makin berkembang, dan supaya saya makin semangat untuk membuat video-video atau konten-konten tentang wisata ziarahnya ke makam wali-wali Allah. Pada perjalanan wisata ziarah kali ini, channel IMR 09 akan menziarahi dan menelusuri makam Syekh Sohib Jasinga dan makam Prabu Arya Wirasinga yang berada di Kampung Liu, Desa Setu, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah rute jalannya, karena kami kesini mengendarai sepeda motor. Juga motor kita parkirkan di halaman rumah warga, dan oleh warga kami disarankan untuk berjalan kaki sekitar 300 meteran
atau kurang lebih berjalan kaki selama 15 menitan. Untuk sementara ini, terdapat 2 rute untuk menuju makam Syekh Shohib Jasinga dan Prabu Arya Wirasinga. Satu, dari rute sini yang harus melewati beberapa anak tangga. Dan yang kedua, dari rute bukit. Dari rute bukit itulah kalau musim kemarau, sepeda motor bisa langsung ke tempat makam Syekh Shohib dan Prabu Arya Wirasinga. Tapi, kalau musim penghujan, disarankan sepeda motor untuk parkir di halaman rumah warga. Karena rute jalannya masih tanah merah. Syekh Shohib atau yang bernama asli Raden Arya Shahid adalah putra dari Zain al-Abidin atau Prabu Rahan Tika yang berasal dari kerajaan Mataram. Syekh Shohib ini merupakan seorang pendakwah dan penyebar ajaran agama Islam pada masanya. Selain ahli dalam bidang agama, Syekh Shohib juga ahli dalam bidang pemerintahan. Tak ayal, Syekh Shohib ini diajak oleh Prabu Arya Wirasinga sebagai sahabat dekatnya untuk mendirikan sebuah kerajaan atau pemerintahan di daerah Pakuan bagian barat. Atau sekarang daerahnya lebih dikenal dengan nama daerah Jasinga. Karena menurut masyarakat sekitar, penamaan dari Jasinga tak lepas dari sejarah Prabu Arya Wirasinga
dan perjuangan Syekh Sohib dalam mendirikan kerajaan Islam dan penyebaran agama Islam di daerah Jasinga. Pengukuhan raja kepada Prabu Wirasinga langsung oleh ayahandanya sendiri, yaitu Prabu Sanghyang Mandiri. Yang kala itu Prabu Sanghyang Mandiri adalah raja di kerajaan Galuh. Alhamdulillah teman-teman channel IMR 09, akhirnya kita telah sampai ke makam Syekh Sohib Jasinga dan Prabu Arya Wirasinga. Syekh Sohib ini merupakan ayahanda dari Syekh Daud Cigondang dan menantu dari Syekh Maulana Mansuruddin Cikadun, Pandeglang, Banten. Syekh Sohib Jasinga ini memiliki anak, cucu, dan cicit-cicit semuanya menjadi ulama besar. Sebut saja ada nama Syekh Daud Cigondang, Pandeglang, Banten, Syekh Ajib Sangkan, Syekh Madi, Syekh Afifuddin, Syekh Abdurrahman, dan yang paling terkenal dan banyak dikunjungi serta diziarahi oleh banyak orang yaitu Syekh Agung Asnawi, Caringin, Pandeglang, Banten. Berarti masih buyut Syekh Asnawi ya? Dibantah semua anak saya itu. Kenapa? Dibantah semua anak-anak. Oh, anak dibantah semua. Ini asli makan. Bukan patilas. Asli saya tanggung jawab di akhirat.
Di Banten semua anak-anak saya Daud udah bonceng anak pertama kan. Iya. Saya Daud punya anak saya Sangkan Menes. Saya Sangkan disangkan punya anak saya Mahdi. Saya Mahdi punya anak saya Habibudin. Saya Mahdi punya anak saya Abdul Rahman. Saya punya anak saya Sering Banten. Saya Sering Banten punya anak Mama Kadim Mama Kadim. almarhum. Mama Kadim punya murid 2, Mama Ajengan Kanta sama Mama Ganda. Iya. Kalau Mama Kanta udah meninggal dunia, kalau Mama Ganda masih hidup di Karawang. Oh, Mama Kadim masih hidup. Masih hidup lumayan lah. Kurang lebih 300 tahun umurnya itu. Masih ada. Masih ada yang muridnya saya, anaknya saya cariin bantu. Iya. Nggak kebayang berapa abad sekarang di sini. Muridnya anaknya saya cariin Banten, muridnya langsung. Berarti Bapak sendiri yang buka tabir sini. Belum masih hutan belantara. Jangan pun orang masuk sini kerbau aja nggak kelihatan. Ini saya ngangkat semua itu. Pas awal dipanggil beliau, saya manggil saya Prabu Wirasinghe Siliwangi. Saya Malki Ibrahim, beliau yang manggil saya ke sini. Sama Malki Ibrahim. Ya, yang manggil saya ke sini. Pas masuk sini, buset. Bukan ke makam, keraton bukannya ngopi merokok saya di situ. Di sini. Nah, anakku tidur kata dia. Oh ya. Oh, di sana. Kan dibangun sama saya. Tapi tetap kalau di sini udah ada makam nih. Udah. Oh, udah ada. Belum kelihatan dulu mah, belum. Oh, belum Habis kelihatan. ngopi, semalam tidur anakku katanya. Pas bangun, buset. Ini di hutan belantara. Mimpi bukan saya rokoknya ada kopinya ada ini 4 gelas gitu. Ini Awal Bapak. sejarahnya. Oh. Buset, segini alang-alangnya juga, masya Allah. Semalam di sini saya ngobrol sama saya. Saya bukan mimpi nih, kopi ada segala ada gitu. Beliau amat ke saya gini. Gak lagi saya. Gak ada pakai kayu jok gitu. Ini kayak ini saya. Gitu. Awalnya begitu. Oh. Kelihatan segini. Saya Tapi- di sini, repatan debak di sini semalam tidur duduk sama saya ngobrol. Galiin ada. Lama-lama kata beliau angkatlah nisanku udah waktunya. Baru digali sama saya. Saya sempat bertanya sama beliau, maaf beliau saya bertanya sama beliau, maksudnya apa ini? Mungkin menurut kita kan mestinya paling mewah lah makanya kan Iya. paling tua. Kita kan Iya. nggak tahu manusia gitu. Tapi ada itu, ada makam warga yang dimakamkan di Nggak sini. ada. Oh, enggak ada. Di 230 ini semua nggak ada. Oh, ini semuanya Bapak 350 makam. Banyak juga ya. Banyak sama ke belakang kan. Sampai ke sana juga. Oh, jadi Setahu saya gini loh Pak, maaf Bang. Iya. Setahu saya yang namanya pakai singa tetap beliau lah. Mau Singapura, mau singa perbangsa, mau singa jiwa, mau Oh. singa parna bando, beliau lah. Jasinga gitu. Nah, singa. Nanti Oh. pokoknya tetap pakai singa ujungnya. Ya, singa-singa berarti Beliau lah kedatangan sini. Raden Wira, Prabu Singa. Prabu Wira Singa. Kalau Anang, kalau yang Prabu Singa itu menurut Museum Bandung tertua se-Pulau Jawa, nggak ada bandingan. Oh. Itu saya ceritanya. Oh, dari Mataram berarti ya. Bukan, Oh, bukan dari Mataram. tertua jadi Pulau Jawa. Museum Bandung pun mengesahkan nggak ada bandingannya raja ini. Maharaja kali lah. Jawa cuma 2 di sini, satu di ujung pulau satu yang paling tua. Singapura udah ke sini ya. Orang Singapura mengakui bahwa inilah aslinya di sini. Dari Belanda udah ke sini. 4 orang kemarin. Jadi berarti ini zaman dulu bekas kerajaan nih Pak ini ya. Kerajaan besar. Makanya timbullah Kecamatan Jasinga. Iya. Kecamatan Jasinga. Kan lebih gojek ke Singa kan itu. Iya. Nah, setahu saya zaman dulu itu kadipatennya di situ. Pas polsek itu. Oh, Kadipaten. Kadipatennya. Itu Singa itu ada yang bikin, udah ada duluan. Oh, emang udah dulu. Nggak ada yang tahu pokoknya. Dulu mah batu alam, Oh, biasa sekarang mah keramik. Kalau abang mau merhatiin sekarang ngelewat dia, lihat ngadapnya kemana nih ngadapnya. Ntar tahun depan sini lagi abang percaya nggak geser ngadapnya. Perhatiin coba. Tahun Kenapa? depan di sini lagi geser, tiap tahun sekali geser. Orang nggak sadar. Masih hidup penoknya. Siapa yang geserin coran? Kalau saya tahu. Masih aktif lah di bawah. Kemarin Iya. saya percaya nggak percaya cobain. Atas ini 5 bulan pasti geser. Ngadapnya. Tahun belat tahun ngaler. Yang Prabu Wirasinga punya anak 4, Prabu Wirakosa, Prabu Wirajaya, Prabu Wirasukma, Prabu Wiralanglanguan. Prabu. Wiralanglanguan yang paling busuk. Kalau di Medan tuh Prabu Raksa Jaksa Negara di Medan itu terbesar, tertua lagi. Anak yang 4 dari sini. Saya udah ke Medan 2 kali. Soalnya gelarnya kalau nggak salah Prabu Raksa Jaksa Negara. Kadang-kadang begitu beliau. Kadang jadi Sikabayan, beliau juga sebenarnya susah kalau orang begituan mah. Salah. Yang dari sini ada kan sejarah Gunung Setapak ini, Setapak beliau Iya. juga melangkah ke Soliwangi gitu. Dia susah sih bangsa ganti-ganti nama itu. Para wali begitu Pak ya. Kayak di sini aja kan, di sini kan muridnya Prabu Wirasinga. Di sana gelarnya Prabu Wongsagati, muridnya Abdahal, Sajra itu. Oh, Ki Sajra itu. Sajra itu Prabu Wongsagati muridnya di sini. Sajra ya.
wafatlah di silamlah di tausiah Islam ting berapa abad Masehi di Sajra, meninggallah kata orang Sajra, adalah karamat. Lah beliau hidup lagi, timbul di Cikotok Cilikiti. Ki Buyut Sakman. Beliau Oh ini juga. nah ini juga Wong Sakati dari beliau. Nah, Wong setelah Sakati ya. berapa abad Masehi tausiah Islam di Cikotok mungkin berapa abad ya nggak tahu kita kan. Nah, meninggal dunia lah. Jadi karamat berarti beliau nggak meninggal, hidup lagi di Cibariung. Yang Buyut Bangun Kapal. Beli Wong Sakati juga orang. Kita penasaran istilah sebagai silaturahmi. Iya. Makanya orang mengatakan Paduka itu meninggal. Ya mungkin hidup, ya mungkin susah sih. Kita yang masih hidup takutnya kita kepelimpang. Misalnya mati sering ketemu, saya bingung. Kalau di sini nama Raden Patah Demak apa ini Pak? Kalau di sini nih. Raden Patah Demak. Patah Demak aja. Raden Patah Demak. Dari Demak. Ini ya. karena Gaulu Paduka di dalam. Petilasan apa makam asli kalau di sini? Pertemuan. Oh pertemuan. Jadi kalau semua pendampingnya Sesohib. Jadi kalau yang asli mah itu Sesohib yang asli itu, yang asli. Itu mungkin kamu tugas di sana, kamu tugas misalnya di sana, bebaskan Islam begitu dulunya. Peraturan dia yang ngatur, kamu bebas di sana seperti itu. Asli itu yang asli itu lain kata Bapak makam Sesohib itu asli. Yang Prabu kerajaan. Sama yang Prabu Singa. Wirasinga. Ini satu lagi apa tadi? Saya Sanghyang Mandiri itu petilasan apa makam asli itu? Kayaknya petilasan. Petilasan juga. Saya bisa menyatakan kalau beliau nggak cerita saya nggak mau. Iya. Takut salah. Iya. Kalau beliau cerita langsung kan, kalau saya ngomong begitu dunia akhirat tanggung jawab. Kalau beliau salah kita ancurkan di sana, nggak bohong, asal nggak bohong. Gitu kan? Gitu saya sakral orangnya. Iya betul. Kalau beliau cerita ini makam asli, ya kita udah. Kalau ini petilasan kita cerita apa? Kalau kita bohong, berarti beliau yang bohong, kita buang itu. Berarti di sana ngapain? Iya betul. Ya, saya Sohib, anaknya si Agung Raja Santika. Oh. Prabu Manggala mempunyai anak si Agung Raja Santika. Raja Santika mempunyai anak si Jadi bin si Agung Raja. Selain makam dari Syekh Sohib bin Prabu Rahantika dan makam Prabu Arya Wirasinga, konon katanya di sini juga terdapat banyak makam-makam tua lainnya, serta petilasan dari raja-raja dan orang-orang sakti pada zamannya. Di sebelah makam Syekh Sohib terdapat makam petilasan dari Prabu Ranggawulung. Sementara itu, di belakang dari makam Syekh Sohib terdapat makam petilasan dari Raden Patah Demak. Di sebelah dari Raden Patah Demak terdapat makam petilasan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Yang makam aslinya berada di Blitar, Jawa Timur. Menuju ke lokasi makam Prabu Arya Wirasinga. Di sini terdapat makam asli dari Prabu Arya Wirasinga dan makam petilasan dari ayahanda Prabu Arya Wirasinga, yaitu Syekh Prabu Sanghyang Mandiri. Berada di makam dari Syekh Wirasinga yang berada di Jasinga. Ini makam beliau nih. Sebelah sananya makam dari Syekh Sanghyang Mandiri. Sanghyang Mandiri sebelah sana.
Wirasinga, ini Patih, Mahapati sama Maruta Maruti. Selain makam petilasan dari Syekh Prabu Sanghyang Mandiri, di sini juga terdapat makam petilasan dari Patih dan Mahapati, dari Prabu Arya Wirasinga, serta petilasan makam kembar Maruta dan Maruti. Tepat di sebelah kanan dari makam Prabu Arya Wirasinga terdapat makam petilasan Eyang Pati Sri Baginda Muksa Bagya. Di sebelah makam petilasan dari Eyang Pati Sri Baginda Muksa Bagya terdapat makam petilasan dari Mahapati Prabu Arya Wirasinga, yaitu Eyang Mahapati Sri Baginda Jalaprana. Dan di sebelahnya terdapat petilasan makam kembar Maruta dan Maruti. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penelusuran dan perjalanan ziarah channel IMR 09 ke makam Syekh Shohib Jasinga dan makam Prabu Arya Wirasinga. Semoga bisa menambah wawasan dan keingintahuan tentang sejarah para wali-wali Allah serta para leluhur yang berjuang gigih dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jasinga. Kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi dan diperbaiki, serta mohon dimaafkan dengan komen positif di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya. Sebelum menutup videonya, jangan lupa ya untuk di like and di subscribe bagi yang belum subscribe, serta jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tentang sejarah dan penelusuran makam-makam wali Allah di channel IMR 09. Teruslah untuk membuka tabir sejarah tentang perjuangan dan perjalanan para ulama dan para wali Allah dalam menyebarkan ajaran agama Islam di bumi pertiwi Indonesia ini. Dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengunjungi dan menziarahi makam-makam wali Allah supaya ibadah kita dan ketakwaan kita seperti wali Allah yang kita kunjungi. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.